Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue lapis setengah kilo tepung, awet dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1500 ml santan ke kentalan sedang. Lalu kita masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Kalau punya daun pandan bisa menambahkan 2 helai daun pandan ya teman-teman. Ini kita masak sampai mendidih. Santan ini saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Tujuan santan dimasak supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 350 gram tepung tapioka setara dengan 35 sendok makan, 125 gram tepung beras setara dengan 12,5 sendok makan, 50 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 5 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk supaya wangi, 1 sendok teh garam supaya lebih gurih. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, masukkan setengah santan yang sudah kita masak sebelumnya. Kemudian aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan sisa santan, lanjut aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, masukkan 370 gram gula pasir setara dengan 26 sendok makan, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama rata, yang satu bagian 1000 ml dan yang satu bagian juga 1000 ml ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 1 sendok teh pemutih makanan, saya menggunakan merek kupu-kupu. Lalu larutkan dengan sedikit adonan. Lalu aduk-aduk sampai pemutih makanannya larut. Setelah pemutih makanannya larut, kemudian saring untuk memastikan supaya tidak ada pemutih makanan yang bergerindil. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, sisihkan sebentar. Nah, untuk adonan yang satu ini, tambahkan pewarna makanan warna merah cabai secukupnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dengan minyak goreng secara merata, diolesinya tipis-tipis saja. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm. Setelah itu masukkan ke dalam kukusan, dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah dipanasi dan sudah benar-benar mendidih. Selanjutnya untuk lapisan pertama, masukkan adonan merah sebanyak 120 ml. Pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam loyang sebaiknya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada endapan di dasar adonan. Kemudian tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 10 menit ini sudah set. Untuk mengecek kematangan, bisa kita sentuh menggunakan sendok. Apabila tidak ada adonan yang lengket di sendok, berarti sudah set atau matang. Selanjutnya untuk lapisan kedua, masukkan adonan merah sebanyak 100 ml. Lalu tutup kukusan, kukus sekitar 5 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 5 menit ini sudah matang atau set. Selanjutnya untuk lapisan ketiga, masukkan adonan merah sebanyak 100 ml. Setelah itu tutup kukusan, kukus lagi sekitar 5 menit tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 5 menit ini sudah set atau matang. Selanjutnya masukkan adonan merah sebanyak 100 ml. Nah, untuk lapisan pertama kita buat sebanyak 120 ml supaya hasilnya lebih tebal, agar nanti mengeluarkan kue dari loyang lapisan bawahnya tidak sobek ya teman-teman. Setelah 5 lapis warna merah, untuk lapisan ke-6 kita buat warna putih sebanyak 100 ml.
tutup kukusan, kukus lagi sekitar 5 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Jadi totalnya ada 20 lapis, 10 lapis warna merah dan 10 lapis warna putih. Untuk urutannya 5 lapis warna merah, 5 lapis warna putih, 5 lapis warna merah dan 5 lapis warna putih ya teman-teman. Supaya hasil kue lapisnya cantik, pastikan sebelum memasukkan lapisan berikutnya, lapisan sebelumnya sudah harus benar-benar matang atau set ya teman-teman. Nah, ini adalah lapisan yang paling terakhir. Untuk lapisan terakhir kita kukus sekitar 30 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kalau air di dalam kukusan sudah mulai berkurang, bisa menambahkan air mendidih secukupnya. Setelah 30 menit dikukus, ini kue lapisnya sudah matang atau set. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu biarkan dulu sampai dingin atau sekitar semalaman supaya lapisnya ini kokoh dan tidak lembek ya teman-teman. Setelah semalaman dibiarkan, kemudian keluarkan lapis dari loyang. Lalu sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan supaya pinggirannya tidak sobek. Selanjutnya keluarkan kue lapis dari loyang. Tips supaya kue lapis mudah dikeluarkan dari loyang, pastikan bahan-bahan atau resep sama seperti di video, jangan ada yang dikurangin dan jangan ada yang ditambahin, kecuali resepnya dikalikan 2 atau dibagi setengah ya teman-teman. Setelah itu, pastikan sebelum mengeluarkan kue lapis dari loyang, kue lapisnya harus dibiarkan sekitar semalaman supaya hasil kue lapis lebih set dan kokoh dan tidak lembek ya. Selanjutnya, potong-potong sesuai selera. Kalau pisaunya seperti di video, pastikan pisaunya dilapisi dengan plastik wrap atau plastik biasa supaya hasil potongannya cantik dan rapi. Selain dipotong menggunakan pisau biasa, bisa dipotong menggunakan scraper ataupun spatula ya teman-teman. Kue lapis tapioka ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya sangat lembut, kenyal, legit, awet dan tidak mudah basi, tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup, gurih dan manisnya pas, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.